Jadi Indonesia, kemudian kalau kita plotkan lagi di dalam zona fisiografi, nah, posisi kita saat ini di lokasi pertama di Pantai Mangrove Manggar, Bangli ya, di sini di Rembang ya, itu merupakan transisi antara cekungan Jawa Timur onshore daratan dengan cekungan Jawa Timur yang saat ini masih berupa laut ya. Jadi cekungan laut yaitu di Laut Jawa di sini. Nah, kalau kita lihat lebih jauh bagaimana cekungan Jawa Timur tersebut, jadi kita tampalkan dengan data anomali gaya berat, di mana yang berwarna ungu ini sangat dalam, sementara yang berwarna merah sampai kuning ini kedalaman basementnya dangkal atau sedimennya tipis, ya. Sementara yang berwarna hijau dia memiliki nilai tengah-tengah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, maka kita punya bagian yang sangat dalam ya di utara atau bertepatan dengan busur gunung api saat ini, relatif tepat dia di belakang pegunungan selatan. Jadi kalau ini adalah busur gunung api tua purba yang tersier, maka ini adalah cekungan belakang busurnya dan kemudian dia transisi ke arah yang lebih dangkal. Nah, dengan gaya gravitasi anomali gaya berat ini, maka kita punya pola ideal, yaitu di mana cekungan belakang busur, back arc basin, itu sejajar dengan vulkanik arc-nya. Jadi busur gunung apinya ada di pegunungan selatan, timur barat, orientasinya, dan kita punya cekungan belakang busur yang juga timur barat, ya, yang saat ini sudah tertutup oleh gunung api kuarter ya di sini. Nah, jadi kalau kita lihat cekungan belakang busur tersier yang kita kenal sekarang sebagai cekungan kendeng, ya, itu kemudian dia transisi ke daerah yang dangkal, ya, sedimennya tidak terlalu tebal. Ini adalah paparan benua yang sebetulnya menjadi penyusun dari zona antiklinorium Rembang. Jadi di sini kita bisa lihat ya, gunung api purba, cekungan belakang busurnya pada tersier, kemudian kita punya paparan laut dangkal juga pada tersier. Saat ini semuanya sudah terinversi, semua sudah berubah menjadi darat ya, sementara yang laut itu ada di utara. Kalau kita buat model konseptual ya, maka kita bisa memvisualisasikan data gaya berat tadi. Maka ini adalah pegunungan selatan. Jadi dia merupakan satu tinggian gunung api tua yang sudah tererosi. Kemudian di belakang busurnya ya berkembang cekungan. Nah, ini busur gunung api tua, pegunungan selatan. Di belakangnya, karena depannya ini ada zona subduksinya ya, maka di belakangnya ini kita punya cekungan belakang busur. Ini yang sekarang terisi oleh gunung api ya, dan kemudian menjadi zona kendeng ya akibat sesar-sesar anjak di sini. Di bagian utara, zona antiklinorium Rembang kita itu sebetulnya adalah paparan benua ya di sini. Dia paparan benua, dan kalau kita lihat dalam model konseptual maka struktur yang bekerja itu berbeda. Jadi di zona Rembang itu sesar-sesar geser yang nanti akan kita kunjungi ya di lokasi berikutnya. Sementara di zona kendeng dia didominasi oleh sesar anjak yang akan kita kunjungi di keesokan harinya. Jadi model konseptual ini mencerminkan tatanan ideal tektonik subduksi yang menghasilkan busur gunung api dan cekungan belakang busur. Tetapi kemudian proses tektonik selanjutnya mengubah kedudukannya ya, di mana busur gunung apinya digeser ke utara, kemudian cekungannya juga bergeser ke utara menjadi di Laut Jawa saat ini ya di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat proses sedimentasinya, di sini kita bisa lihat dari daerah busur gunung api tersier ya, kemudian belakang busurnya dan daerah paparan laut dangkal kontinen ya di sini. Nah, di busur gunung api tersier ya yang kita kenal sebagai pegunungan selatan, kita punya dominasi batuan-batuan vulkanik di mana kemudian dia ditutup oleh karbonat ya. Sementara kita lihat di sini di daerah cekungan belakang busur tersier di zona kendeng ya, cekungan kendeng, kita punya sedimen-sedimen laut dangkal dan ditutup oleh sedimen laut-laut dalam ya, dan ditutup oleh pada periode
memasuki tersier akhir, kuarter awal, kita memiliki sedimen-sedimen laut dangkal sampai darat. Jadi menunjukkan terjadi pengangkatan dari cekungan laut menjadi daratan. Itu terjadi pada tersier akhir. Nah, sementara di daerah paparan, ya, di zona Rembang kita sekarang, ini hampir konsisten semuanya, itu adalah batuan karbonat, batuan sedimen laut dangkal, ya, di mana sedimentasinya umumnya berada di lingkungan laut dangkal. Ya, jadi kita bisa lihat kontras ketiganya, busur gunung api, cekungan belakang busur yang dominan laut dalam, dan laut dangkal pada paparan benua, ya, di situ. Nah, ini cukup menarik karena sebetulnya di pesisir utara Pulau Jawa hanya 2 tempat berkembang terumbu karang, ya.